Oke, dapat ya. Sekarang kita menebak misalnya ini password. And password itu jadi postal code. Anggaplah postal code sama dengan kita masukin nih ngawur gitu ya. Nah, kita kan nggak bisa nih. Kalau kita kosongin, nah juga nggak mau nih. Dia nggak ada row user yang ke select. Nah, ketika row-nya itu 0, artinya entah username yang kita masukin salah atau passwordnya yang salah. Dalam hal ini customer name-nya mungkin salah atau postal code yang salah. Misalnya kita nggak tahu nih mas postal code-nya berapa atau passwordnya kita nggak tahu. Nah kita misalnya ngawur gitu ya, pakai 1111. Nah kita kan nggak tahu. Nah kalau coba kita kasih OR sama dengan 1 misalnya seperti ini. Nah ternyata keluar nih loginnya gitu kan. Nah di sini kita karena Alfred ini adalah row pertama, maka kita bisa login sebagai Alfred. Dalam hal ini, kalau kita masukin administrator dan passwordnya adalah anggaplah aku ketik password, aku kasih tanda petik, spasi, or spasi 1 sama dengan 1, minus gitu ya. Atau mungkin saya coba ketik di sini dulu ya. Misalnya password, tanda petik, or 1 sama dengan 1, minus seperti ini. Ctrl C. Nah, kita bisa login sebagai admin. Nah, itu bisa dicoba dulu ya. Mungkin cobalah 5 menit, nanti kalau bingung tinggal di chat ya. Nah, makanya Schools ini /MySQL, oh ini juga saya mungkin coba saya copy paste URL ini deh. Nah, URL ini yang saya pakai buat uji coba SQL injection nih. Daripada bangun database sendiri kan susah. Nah, dalam hal ini username-nya sebenarnya dikasih tahu administrator gitu ya. Nah, kalau mengenai username-nya bebas atau enggak, itu tergantung logiknya. Nah, itu yang makanya kita bisa uji coba gitu ya. Yang penting selama logiknya benar, harusnya tetap benar sih. Jadi misalnya
eh, kita nggak tahu nih, kalau misalnya saya mau ngawur di username-nya, berarti saya akan coba pakai adminis. Nah, ini kan nggak ada nih ya. Misalnya saya username-nya ngawur. Ketika saya username-nya ngawur, nah kita kan tidak melakukan input ini ya, input postal code-nya ya. Nah, makanya yang tergantung logiknya. Kalau logiknya hanya sederhana seperti ini ya kita bisa tambahin OR satu sama dengan satunya di sini. Nah, ini kan keluar semua. Tapi kalau logiknya itu ternyata dia lebih bagus dan yang vulnerable adalah postal code-nya, berarti postal code-nya atau password-nya yang kita lakukan SQL injection. Jadi kita bisa coba ya, pilot kita yang ini misalnya username-nya seperti ini. Nah, password-nya bebas gitu ya. Atau ini juga bisa bebas. Nah, dan password-nya bebas. Kalau kita melakukan pentest untuk aplikasi internal, nah username-nya itu bisa kita injek seperti ini. Jadi misalnya saya logout, login, misalnya seperti ini, dan passwordnya bebas. Itu bisa login. Ini juga bisa. Kenapa? Karena logiknya benar. Selama logiknya benar, ya pasti bisa. Karena sebenarnya hacking itu sebenarnya adalah mengakali kesalahan logik yang dimana kita bisa input sesuatu logik yang berbeda yang menyebabkan behavior aplikasi itu beda. Nah, jadi sebenarnya memang bisa. Oke ya, nah, bisa kan ya. Nah, ini kalau jalanin di Windows atau di kalian juga sama ada Burp Suite ya. Nah, misalnya kita udah next sampai di sini atau mungkin tampilannya beda kalau beda versi. Yang penting nanti di proxy. Nah, di proxy ini ada intercept HTTP proxy. Kita bisa klik di sini open browser. Nah, jadi awal-awal kita buka browser yang ini ya, yang disarankan oleh Burp ya, biar nggak banyak setting nanti bisa jadi pusing sendiri. Nah, di sini ada lab berikutnya seperti ini. Ini saya akses lab. Jadi kita harus melihat tipe dan versi dari Oracle nih. Nah, ini yang akan berbeda. Tapi mungkin jangan yang Oracle dulu kali ya, karena kita masih di MySQL. Mungkin sebaiknya ke lab yang mirip. Mungkin MySQL kali ya. Coba sebentar saya cek dulu.
Saya akses lab dulu deh. Nah, ini mungkin saya buka port swigger. Kemudian ada topik. Nah, skill injection. Lalu di sini ada examining database. Nah, kita juga bisa melakukan select, misalnya select version ini MySQL. Ada Postgre untuk melihat sebenarnya database kita apa sih gitu ya. Nah, kita bisa lakuin di sini. Ini data apa sih database yang dipakai di sini? Nah, kita coba select version misal seperti ini. Nah, kita tahu nih ini ternyata keluar nih 5.7.4. Artinya apa? Kemungkinan ini PostgreSQL. Nah, tapi untuk kita tahu sebenarnya ini Postgre, MySQL atau MariaDB atau apa, kita juga harus tahu sejarahnya ya. Beberapa MySQL, Postgre dan MariaDB itu sebenarnya ya forking juga sih ya dari MySQL. Jadi beberapa fungsi ini mungkin akan tumpang tindih. Nah, kita juga bisa select database misalnya. Nah, kita tahu nih nama database yang digunakan adalah Northwind. Nah, jadi di dalam database Northwind ini ada beberapa tabel customer, kategori, employee, order detail, dan sebagainya nih. Kita bisa klik semua nih, satu-satu. Nah, kira-kira gitu. Jadi, kita bisa lihat versi database. Nah, tapi kalau kita lakukan select gitu ya, dan ternyata kita masukin itu tadi misalnya select bintang from customers gitu ya. Kemudian kita mau masuknya misalnya where postal code gitu ya. Terus kita masukin aja nih misalnya version gitu ya. Ini nggak jalan. Karena ini dianggap string. Kalau misalnya kita nggak pakai string atau kita nanti bisa membypass ini string seperti itu. Ini juga nggak bisa. Karena nggak ada field yang value-nya adalah semacam ini function version ini nggak ada. Jadi ini nggak bisa. Nah, terus gimana caranya itu nanti kita bisa pakai select union namanya ya. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan. Nah, kita juga bisa melakukan union attack untuk input tersebut ini ya. Misalnya kita akan pakai seperti ini. Kita tahu tadi kan version ya, pakai yang ini. Nah, kita tambahin ini tadi union select. Ctrl C. Caranya adalah seperti ini. Nah, kalau tadi kita ada di sini ada parameter gitu ya. Seperti ini, tanda petik. Nah, kita masukin seperti ini. Ingat kita pakai minus-minus. Kalau ini kita sisipin. Oh, kalau di sini pagar ya. Nah, kalau kita ini cut, kita masukin di sini. Nah, salah saya. Hilang. Tanda petik union select version. Sini pagar. Sini Ctrl C. Nah, seperti ini. Nah, yang ini dijadiin komen. Nah, kita coba jalanin. Ini ada error, tanda petik, tanda petik. Nah, ini juga. Ini mungkin error karena kita harus select postal code coba ya. Satu row. Union select version postal line 3 lainnya. Oh, sorry ini kelebihan satu nih. Ting sini. Nah, dan SQL. Nah, kita bisa jalan di sini nih.
Sekarang kalau select bintang misalnya, dia error. Kenapa? Ada kolom yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya programmer customer name gitu ya, kemudian dia select postal code from customer, kemudian kita union select version. Nah, di sini adalah ada kolom pertama, kolom kedua. Misalnya output dari query yang dibangun oleh developer adalah 2 kolom. Nah, ini akan error. Nah, kalau error seperti ini ya mau nggak mau ya kita coba nih, kolomnya 1 apa enggak. Kita coba kolomnya 2. Nah, kalau misalnya ternyata ada 3, kita jalanin, kita run SQL, error lagi. Kenapa? Karena row-nya 3. Jadi kalau misalnya ada suatu output gitu ya, tabel yang outputnya 3, terus kita union, jadi kita select lagi dengan tabelnya isinya 2. Nah, kita tambahin seperti ini outputnya. Nah, jelas nggak jalan karena ini nggak ada nih. Nah, makanya biar ada kita apain? Tambahin lagi 1. Nah, kita run SQL. Nah, keluarlah seperti ini. Nah, kemudian cara lainnya adalah seperti apa? Misalnya kita bisa select 1, 2, 3 misalnya. Nah, keluarlah angka 1, 2, 3. Nah, artinya apa? Ini reflected ke outputnya yang kita mau. Kita tahu ini ada 3 kolom. Jadi kalau misalnya kita coba select 1, 2, error. Nah, kita coba select 1, error. Nah, kita tinggal coba select 1, 2, 3 sampai kita tahu nih. Kalau ini ada 7 ya berarti sampai 7 gitu ya. Nah, ketika ini sudah tahu, oke, keluarlah 3 kolom, tinggal kita cari di antara 1, 2, 3 ini kolom mana yang reflected, artinya outputnya keluar di web. Nah, kita bisa coba salah satu misalnya, dan ternyata ini keluar nih postal code. Nah, dengan logik seperti ini, kita bisa jalanin lab yang MySQL dulu nih. Nah, ini tadi kalau nggak salah saya udah jalanin, saya buka di sini. Mudah-mudahan belum timeout. Nah, oke ya. Nah, sekarang ini mungkin kalau mau coba URL-nya saya ketik di sini di chat. Nah, ini ada patch. Nah, ini patch. Kita select, klik keluar, filter, kategori patch. Sekarang kita coba dulu nih tanda petik. Tanda petik pertama, kalau error malah bagus ya. Sekarang kita pakai spasi, itu bisa diganti plus ya. Jadi or plus 1 sama dengan 1 minus minus. Nah, kalau minus-minus nggak bisa, kita coba minus-minus pagar. Kita coba dulu nih, komennya apa. Nah, kalau minus-minus nggak bisa, pagar nggak bisa, coba minus-minus plus. Nah, ternyata untuk komennya ingat minus-minus plus. Nah, setelah tahu minus-minus plus itu adalah komennya, kita tinggal bisa coba cari union plus select plus 1,2,3,4 misalnya ya. Error. Saya kurangin lagi 1,2,3. Error 1,2. Nah, nggak error nih. Artinya outputnya ada 2. Nah, di sini kita bisa lihat ini output dari kolom pertama, ini adalah output dari kolom 2. Sekarang tinggal kita pilih salah satu aja dari sini. Misalnya saya mau tampilin database, nggak tahu ini benar atau enggak. Nah, kita coba nih. Kok nggak ada? Kita scroll ke bawah karena kan union. Berarti kita akan menambahkan row baru.
Nah, ketemulah ini database namanya adalah academy.labs. Oke. Terus kemudian karena tugas kita adalah version, nah ini saya coba copy paste ke chat. Ini tinggal diganti dengan version. Kalau benar nanti saya refresh seharusnya di sini solve. Nah, itu dicoba ya di chat ya. Nah, cara lainnya adalah kita bisa membuka burp ya. Nah, kemudian di burp suite ini ada proxy. Kemudian ada HTTP history. Nah, biasanya di sini ada pagar itu number record atau ya row ya. Nah, biasanya saya pilih yang paling besar di atas satunya paling baru. Nah, ini adalah yang kita bikin tadi nih. Nih, saya klik, ini ada URL yang kita masukkan. Ini adalah responnya. Ini saya klik kanan, send ke repeater ya. Klik kanan di sini klik kanan, send ke repeater. Nah, di repeater ini, nah kita bisa ngulangin nih query kita. Kita bisa klik send di sini. Nah, ketika kita klik send, kita bisa lihat di bawah, ternyata ada nih Academy Labs. Nah, kalau teman-teman tadi udah bisa, ini saya refresh harusnya labnya solve, ini belum nih. Nah, gimana tinggal? Ya ini tinggal dicoba nih. Ini diganti function tadi. Nah, union select apa tadi nih? Yang sesuai dengan materi tadi, kita back. Ini nih, version. Nah, ini kan database. Nah, tugas dari lab ini adalah menampilkan version. Jadi, kita lihat, tampilkan string ini nih. Nah, ini kan bukan nama database ya. Ini kalau ada angka 8.0/1 pasti version dong, karena nama database itu ini. Nah, disuruh tampilin ini nih. Nah, coba tampilin ini, nampilin version. Nah, contekannya ada di sini nih. Ini contekannya. Nanti kalau benar ya ini langsung keluar kok lab solve gitu, nggak perlu saya refresh. Nah, dengan cara seperti ini kita juga bisa lakukan seperti ini. Misalnya saya mau select kategori from pets gitu ya. Nah, ini keluar ini kan kategori pets. Nah, tadi yang kalau saya tanda petik gitu ya, tanda petik di sini saya send. Nah, di sini juga akan keluar internal server error. Nah, untuk tahu ini benar atau enggak ya kita tinggal tadi plus or plus 1 sama dengan 1 minus minus minus. Nah, kalau masih error berarti kan komennya salah nih. Nah, kemudian kemungkinan komen-komen kurang plus, artinya kurang spasi gitu ya. Plus itu kan sebenarnya spasi. Nah, kita bisa send. Nah, ketika ini kan HTTP responnya itu 28K, nah keluar nih. Nah, kita tahu nih bahwa ini komennya seperti ini. Nah, tinggal tadi kita masukin apa? Union select tadi. Dan sekarang coba tampilin versi database nih. Ini belum bisa nih, versi database. Ini masih database soalnya nih. Nah, ini juga belum apa? Belum ada LabSoft. Jadi sebenarnya cuma payloadnya cuma ini doang. Kan tinggal modifikasi URL yang saya kasih itu. Tinggal ganti ini doang. Tinggal ganti ini doang. Nih, database-nya itu diganti.
ini juga kenapa banyak yang kesulitan itu, karena kan namanya juga hacking itu kan sebenarnya mengakalin logik gitu ya. Kalau yang cuma nonton, pelotnya di copy paste atau diikutin sama persis, ya memang, mmm, ketika nanti ada target yang tidak sama persis, ya nggak akan solve. Mau nggak mau ya kita harus berusaha logik seperti itu ya, kenapa sih bisa jalan gitu ya. Makanya sebenarnya pakai ini juga akan sangat oke lah ya untuk ngotak-ngatik gitu ya, mmm, select version itu gimana, ini output-nya itu angka versi ya, kalau untuk database gitu ya. Nah, gimana tinggal logikanya gimana sih fungsi ini bisa dijalankan di suatu aplikasi jadi, di sini. Oke, ini tak tunggu deh 5 menit lagi ya. Ini dicoba nih, tinggal nampilin version doang kok, sederhana sekali. Sambil minum bentar. Nah, bisa kan? Nah, solve the lab. Jadi ini yang perlu kita lakuin, database, ini function database di sini, kita ganti dengan version. Nah, nanti di bawah akan nongol nih, versi dari database engine-nya. Iya kan kan saya bilang kalau solve ya langsung di sini langsung keluar kok. Congratulations solve the lab gitu ya. Jadi tahu kalau bisa ngerjain. Nah, itu kalau ingin mempelajari terus-menerus ya, bisa bisa pakai ini kok. Nah, kita bisa anggaplah kita ambil 2 customer name dan contact name gitu ya, from customers. Kelebihan. Nah, misalnya where postal code sama dengan, nah coba dulu deh. Postal code yang saya keluarin dulu. Ini saya ambil. Where postal code sama dengan ini.
Saya buang sekarang. Nah, kita dapat ini ya misalnya. Nah, kita kan tadi kan bisa tambahin OR 191 gitu ya, untuk dapat. Nah, kemudian kita mau nampilin version, ya kan, union, select gitu ya. Nah, version misalnya. Nah, harapan kita adalah, oh ini outputnya satu row gitu ya. Nah, ternyata nomornya beda. Nah, kita tinggal tambahin kedua misalnya. Nah, bolak-balik bebas tergantung mana yang reflected. Nah, seperti ini. Kalau misalnya postal code yang nggak ada, ini kan akan seperti tadi ya, mmm, outputnya banyak, dan terakhir nongol di sini, ini juga sama, ini outputnya banyak, dan terakhir yang kita union masuk di sini nih, kita sisipin. Dan informasi inilah yang biasanya kita perlu bocorin untuk mendapatkan informasi yang tidak seharusnya gitu ya. Nah, ini juga kalau kita lihat di materi berikutnya, listing content database, kita bisa ambil information schema tables gitu ya. Nah, untuk pengen tahu ini apa, ini tinggal Ctrl C. Nah, ini harus kita jalanin di sini. Nah, kita dapat banyak nih. Nah, sebenarnya isinya ini. Nah, ini yang harus kita benar-benar bisa nih. Nah, kemudian, tapi ini URL ini tadi yang tadi saya kirim tuh, ini sebenarnya tinggal dipakai aja nih. Nah, kita kan tahu nih, tadi di sini database kita adalah Notwin ya, database misalnya. Nah, ini ada Notwin-nya. Kita bisa copy paste ini. Nah, tapi database kita tuh tahu nih, misalnya Notwin seperti ini. Kita kasih kalau di sini perlu titik koma. Oh, kosong. Coba, oh ini kolom. Sebentar. Kemudian information tema tables, kita cari. Ya, nah kita cari dulu nih, bentar. Tables. Ini ada tabel-tabelnya. Nah, ini ada Notwin. Nah, itu di sini adalah table schema. Tables. Tulisannya gimana ya? Sebentar. Benar kok ya? Apa salah saya ketiknya? Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Misalnya select apa? Yang kita select table name, misalnya seperti ini. Nah, kita dapat nih table name-nya apa? Ini table name-nya kita seperti ini. Nah, untuk tahu nih sebenarnya nanti kolom-kolomnya itu ini apa gitu ya. Nah, kita juga bisa, nah misalnya select bintang. Kalau nggak salah nanti ada ini
kita udah tahu ya nama tabel yang kita mau itu, misalnya kategoris gitu ya. Nah, select bintang, nah kita mau cari kolom dari tabel mana? Nah, misalnya customers gitu ya. Nah, ketika kita udah tahu ini, nah kita baru bisa seperti biasa select customer name, contact name from customer seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu database-nya, misalnya kita ini mau select order. Nah, kita kan nggak tahu nih ya. Order itu apa? Nah, kita kalau SQL injection biasanya kita nggak bisa select bintang. Ya, kenapa? Karena um, karena kita kan biasanya kalau tadi kita nge-query itu kan select itu apa? Ini ada tabel tertentu yang kita mau kalau kita salah bintang itu biasanya error karena nanti outputnya misalnya kita select bintang from customer gini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Kalau developernya cuma select customer name, kemudian contact name, nah kalau kita isi bintang, nah itu biasanya nggak akan mau. Kenapa? Biasanya developer juga nggak akan select bintang kok. Kalau yang udah bagus ya, dia nggak akan select bintang. Jadi biasanya kita nggak mau, jadi kita nggak bisa select bintang from orders. Jadi kita harus nebak select misalnya order ID misalnya from orders gitu ya. Nah tapi kalau tebak-tebakan gini di situs beneran, mungkin kita nggak bisa nebak ini dan nebak ini tuh nggak bisa. Nah ini kebetulan aja nih, kita tahu tabelnya order, kita bisa nebak nih order ID. Nah kalau misalnya order name ada nggak gitu kan? Nah nggak ada. Itu juga kalau kita tahu nih nama tabelnya orders. Tapi karena kita udah tahu nih nama tabelnya tadi adalah order itu nongol, nah kita tinggal lihat kolomnya apa. Nah begitu tahu ada order ID, customer ID, employee ID, order ship per ID, nah kita baru bisa select bintang, select order ID, customer ID ini from tabel order gitu ya. Nah itu bisa jalan. Nah ini adalah inti utama dari SQL injection untuk mendapatkan informasi yang seharusnya tidak bisa didapatkan karena aplikasinya sebenarnya tidak didesain seperti itu. Tapi kalau logiknya jelek, kita bisa dapetin database seperti itu ya. Nah ini labnya yang mana ya? Saya back dulu bentar. Labnya adalah yang listing database content non-Oracle nih. Misalnya saya ini. Nah ini saya copy paste ke chat. Ini adalah ini. Kita targetnya adalah apa? Login sebagai administrator ya. Nah, tunggu labnya on. Nah, ini saya copy paste ke chat ya. Ini seperti biasa. Nah, kita akan buka patch. Nah, saya kasih tanda petik di sini error enggak? Nah, kalau error kita coba plus or plus 1 sama dengan 1 minus minus. Kita cari dulu komennya benar atau enggak. Nah, kebetulan langsung benar. Komen adalah minus minus. Tinggal tadi apa? Union plus select plus 1,2 minus minus. Nah, kalau error kita coba 1,2,3. 1,2,3,4.
Nah, kalau enggak coba 1. Sorry, select kemudian select 1 minus minus 1,2, 3,4, 5. Aku ada typo enggak nih? Enggak, biasanya sebanyak ini. Coba union select 1 sama dengan 1 minus minus. Select. Sini masih error. Satu, 5 error, 4 error, 3 error, select plus, sorry, union 1,2 nggak mau. Kemudian database-nya bukan MySQL ya. Atau kita bisa union B misalnya error juga. Jadi kita masukkan nah ternyata bisa. Nah ini adalah salah mungkin mencari kolom, kita cari ini kolom. Nah aku ini juga query juga. Nah itu biasanya langkah tersulit. Sudah seperti ini ya, artinya ketika misalnya select mungkin table from information terus ya ini dari mana ini machine table ini apa table kemana dulu nih seperti tadi punya dulu